wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 jaringan komputer di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami yang membahas tentang topologi jaringan FEB. Selanjutnya, anggota di sini yang pertama ada saya Alif Razaki dengan NIM belakang 142. Saya Ridwan Raffiansyah dengan NIM akhir 144. Saya Dio Jalan Arisyo dengan NIM akhir 157. Saya Ahmad Faid Baisa dengan NIM akhir 164. dan saya sendiri Amanda Meira Zalika dengan NIM belakang 167. Selanjutnya, latar belakang proyek kami yaitu gedung FEB UPN membutuhi sistem jaringan yang efisien dan aman untuk mengakomodasi kebutuhan operasional sehari-hari seperti pengelolaan data, akses internet, dan komunikasi antar unit. Topologi jaringan yang dipilih harus mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan kemudahan dalam implementasi serta pemeliharaan. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk merancang topologi jaringan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Laporan ini berfokus pada perancangan dan simulasi jaringan komputer di gedung FEB UPN Veteran Jakarta. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kebutuhan jaringan, menganalisis permasalahan yang ada, serta merancang solusi jaringan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, deskripsi topologi jaringan hybrid. Topologi hybrid dalam skenario ini merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Di sisi kiri denah, semua ruangan termasuk laboratorium dan ruangan lain terhubung ke silabus 1 yang berperan sebagai pusat koneksi atau switch utama. Selanjutnya, koneksi dari silabus 1 diteruskan ke jaringan pusat di gedung rektorat. Sementara itu, di area tangga, ruangan-ruangan lain yang mengikuti pola star terhubung ke switch di tangga. Switch ini kemudian meneruskan koneksi ke jaringan pusat di gedung FK. Setiap kelompok ruangan dikelola menggunakan topologi star melalui switch, sementara koneksi antar switch dari silabus 1 dan switch tangga ke gedung pusat mengikuti pola topologi bus, di mana jalur backbone digunakan sebagai penghubung antar switch utama. Struktur ini memudahkan manajemen jaringan dan memungkinkan pengembangan yang lebih fleksibel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi perangkat jaringan yang digunakan ini ada kabelan UTP Cat 5 jumlahnya 1 dengan harga satuan Rp2.032.965 dengan total harga Rp2.032.965. Kemudian ada TP-Link Switch Hub 24, TP-Link TLSG 3428 Jetstream dengan jumlah 30 dengan harga satuan Rp1.509.625 dengan harga total Rp47.868.750. Kemudian ada personal komputer dengan jumlah 162 dengan harga satuan 10 juta dan harga total Rp1.620.000.000. Kemudian ada Cisco ISR 4321 Integrated Service Router dengan jumlah 1 dan harga satuan Rp165.000 dengan harga total Rp165.000. Kemudian ada Ubiquiti Unifi APAC Pro dengan jumlah 28 dengan harga satuan Rp1.600.000 dengan harga total Rp44.800.000. Kemudian ada RJ45 Cat 5 Modular Plug Gold Plating dengan jumlah 400 dengan harga satuan Rp3.000 dengan harga totalnya adalah Rp1.200.000. Kemudian ada server dengan jumlah 1 dan harga satuannya itu Rp70 juta dan harga totalnya Rp70 juta. Dengan total semua yang di atas adalah Rp1.786.066.715.
Dan untuk software kita menggunakan paket Tracer V8 untuk memetakan topologi jaringan, kemudian Microsoft Visio untuk dokumentasi dan visualisasi jaringan. Boleh di next. Kemudian desain dan diagram topologi ini, diagram di samping ini menggambarkan topologi hybrid yang menggabungkan pola star dan bus. Berikut penjelasan setiap lantai dari diagram di samping. Untuk lantai 1, penyebaran akses point atau EP di lantai 1 mencakup ruang dekanat, ruang dikjar, dan area umum lainnya. EP di ruang dekanat dan dikjar terhubung ke server rektorat melalui jalur switch ruang podcast, switch lab Sibuni, dan switch rektorat. Sementara itu, EP di area umum terhubung langsung ke switch utama dengan sumber koneksi dari Fakultas Kedokteran. Penyebaran EP ini bertujuan untuk menyediakan konektivitas Wi-Fi bagi perangkat mobil seperti laptop, smartphone, dan tablet, serta memperluas cakupan jaringan nirkabel guna mendukung aktivitas pengguna di lantai 1. Next. Untuk lantai 2, penyebaran akses point atau EP di lantai 2 ini mencakup ruang kelas, area perkantoran, dan lab. Semua EP terhubung ke switch tengah lantai 2, yang kemudian terhubung ke switch pusat Fakultas Kedokteran. Penyebaran ini bertujuan untuk menyediakan konektivitas Wi-Fi yang stabil guna mendukung kebutuhan pengguna di seluruh lantai 2. EP ini memiliki performa jaringan yang stabil karena konektivitas langsung ke switch pusat Fakultas Kedokteran. Untuk lantai 3, penyebaran akses point EP di lantai 3 ini mencakup lab Sibuni dan area lainnya. EP di lantai Sibuni terhubung ke server rektorat melalui switch lab Sibuni dan switch rektorat. Sedangkan EP di area sekitar di area lain terhubung ke switch utama tengah lantai 3 yang terhubung ke switch Fakultas Kedokteran. Penyebaran ini bertujuan untuk menyediakan konektivitas Wi-Fi di lab Sibuni dan area lainnya dengan jalur koneksi yang mendukung stabilitas jaringan di seluruh lantai. Untuk lantai 4 mencakup ruang kelas, area perkantoran, dan laboratorium. Setiap EP terhubung ke switch utama lantai 4 yang kemudian terhubung ke switch pusat Fakultas Kedokteran. Penyebaran ini bertujuan untuk menyediakan cakupan Wi-Fi yang luas dan stabil guna mendukung pembelajaran, administrasi, dan aktivitas laboratorium di lantai 4. Boleh di next. Untuk pengaturan IP address dan konfigurasi jaringan itu untuk berangkat switch mini company di lab 1 dan lab 2 itu rentangnya kisaran 1 sampai 254. Untuk subnet masknya itu 255 255.0. Untuk deskripsinya itu mengelola jaringan lokasi di lab 1 dan lab 2 untuk memfasilitasi koneksi antar perangkat. Untuk di lab 1 itu rentang alamat IP-nya dari 2 sampai 50 dengan subnet mask yang sama. Dan untuk deskripsinya itu jaringan khusus untuk perangkat di lab 1 termasuk komputer, printer, dan peralatan lab. Untuk di lab 2 itu rentangnya dari 51 sampai 100 dengan subnet mask yang sama seperti yang di atas. Dan untuk deskripsinya itu untuk jaringan perangkat di lab 2 dengan manajemen IP terpisah dari lab 1. Kemudian untuk kelas 302, 303 dan Smart Classroom itu rentangnya dari 192.168.3.1 sampai 50. Untuk subnet masknya sama. Kemudian untuk mendukung perangkat di ruang kelas 302, 303 dan Smart Classroom baik kabel maupun nirkabel. Untuk switch gedung FK itu untuk rentang alamat IP-nya dari 192.168.4.1 dan untuk subnet masknya sama. Kemudian deskripsinya untuk mengelola aliran data di gedung Fakultas Kedokteran, memastikan koneksi yang stabil antar perangkat. Kemudian Wi-Fi access point dengan rentang alamat IP di 192.168.5.1 dengan subnet mask yang sama. Untuk deskripsinya itu untuk memberikan akses wireless untuk perangkat mobile di seluruh gedung. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, langsung saja kita lanjut ke konfigurasi switch VLAN. Yang pertama itu ada switch nama perangkatnya switch 22 dan portnya F/A
/A0/1. VLAN-nya tuh 2 dan nama VLAN-nya itu si bunyi 2. Terakhirnya suite 2 F/A0/5, VLAN-nya 100 dan nama VLAN mesti tanggal 1 juga. Lanjut ke suite 13 F/A0/1 dengan VLAN-nya 2 dan nama VLAN-nya tangga 2. Dan seterusnya hampir sama namanya, cuman beda di nama portnya saja. Lanjut ke suite 20 F/A0/1 dengan VLAN-nya itu 3 dan nama VLAN-nya tangga 3, hingga portnya itu F/A/0/3 yang namanya sampai tangga 3. Lanjut ke suite 29, nama portnya itu F/A0/1 dengan VLAN-nya 4 di tangga 4 nama VLAN-nya. Seterusnya hingga sampai port F/A0/5. Boleh di next. Metode pengujian. Jadi metode pertama itu ada metode ping, digunakan untuk mengukur koneksi dan responsivitas jaringan dengan mengirimkan paket data melalui protokol ICMP. Metode ini memeriksa aksesibilitas perangkat, menghitung waktu bolak-balik data atau RTT, dan mendeteksi paket loss. Hasilnya membantu mengidentifikasi gangguan koneksi perangkat yang tidak responsif atau jalur komunikasi yang lambat, sehingga mempermudah troubleshoot secara real time. Lanjut ada request response analysis, digunakan untuk menguji kinerja web server melalui permintaan HTTP atau HTTPS GET POST. Metode ini mengevaluasi waktu respon, jadi kode status dan error rate. Hasilnya mengidentifikasi masalah performa server seperti latensi tinggi, jadi error internal 500 atau kegagalan koneksi. Ini memungkinkan pemetaan kondisi server secara real time guna menjaga stabilitas layanan. Boleh di next. Lanjut ke metode pengujian. Yang pertama ada metode ping. Pertama kita ping ke IP 192.168.1.6 dan kita mendapat respon sebanyak 4. Dan hasilnya ada di gambar. Lanjut ke kedua, kita request response analysis. Jadi kita membuka pada PC 8 di desktop di web browser dan mengetikkan URL-nya, dan kita chat enter apakah sudah tampil atau belum. Dan hasilnya sudah tampil. Boleh di next. Ke analisis dan evaluasi. Nah, ini pertama ini masuk ke kelebihannya. Kelebihan topologi star itu, jadi setiap perangkat terhubung ke pusat atau switch sebagai titik komunikasi utama. Kemudahan pemeliharaan dan troubleshoot. Jadi ini kerusakan pada satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat lain selama switch utama tetap berfungsi. Yang kedua itu kelebihan topologi bus. Selama perangkat dihubungkan dalam satu jalur utama atau backbone, efisiensi kabel dan biaya, jadi mengeluarkan perangkat penghubung tambahan lagi. Yang ketiga itu ada keunggulan penggabungan atau hybrid. Keandalan dalam kemudahan manajemen dari topologi star ini, efisiensi kabel dari topologi bus, dan sangat cocok untuk penghubung antar gedung atau ruangan yang memerlukan backbone panjang. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ada kekurangan dan solusi. Yang pertama, ketergantungan pada switch pusat atau star. Jika switch utama yang menjadi titik pusat komunikasi mengalami kegagalan, seluruh jaringan di bagian yang terhubung akan terputus. Nah, solusinya itu mengimplementasikan redundansi dengan menggunakan dual switch atau link aggregation untuk mengurangi risiko kegagalan pada switch utama. Yang kedua, kemacetan pada backbone atau bus. Dengan menggunakan topologi bus, jika backbone tidak dikelola dengan baik atau terlalu banyak perangkat yang mengaksesnya, dapat terjadi kemacetan jaringan atau bottleneck. Nah, solusinya, lakukan pemisahan jaringan dengan VLAN atau Atos QoS untuk memastikan bahwa penggunaan bandwidth lebih terkontrol, serta memanfaatkan fiber optik untuk backbone yang lebih besar kapasitasnya. Boleh di next. Terakhir, ada pengelolaan jaringan yang lebih kompleks.
Gabungan topologi ini memerlukan pengelolaan yang lebih hati-hati, terutama pada pengaturan trafik, data antara masing-masing VLAN dan segmen jaringan. Solusinya menggunakan perangkat manajemen jaringan yang lebih canggih untuk memantau dan mengatur trafik, serta melakukan audit berkala untuk memastikan bahwa setiap perangkat berfungsi dengan optimal. Boleh di next. Kesimpulannya, implementasi topologi hybrid pada proyek ini berhasil menghubungkan seluruh ruangan di gedung, baik melalui koneksi kabel maupun nirkabel. Struktur jaringan yang digunakan memastikan komunikasi antar VLAN berjalan lancar dengan kinerja yang optimal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konektivitas, throughput, dan keamanan jaringan berfungsi sesuai harapan. Selain itu, solusi routing dan NAT telah memungkinkan perangkat pengguna mengakses jaringan eksternal secara efisien. Nah, dengan adanya smart classroom dan akses Wi-Fi, infrastruktur ini mendukung kebutuhan pembelajaran modern dan kolaborasi digital. Boleh di next. Nah, dan yang terakhir rekomendasinya. Yang pertama tuh menambahkan switch dan router cadangan untuk mengurangi risiko single point of failure, lalu mengimplementasikan QoS dan segmentasi VLAN lebih lanjut untuk mengatur prioritas lalu lintas data secara efisien. Yang ketiga, memperketat keamanan jaringan dengan menggunakan firewall tambahan, enkripsi Wi-Fi terbaru, serta menerapkan monitoring real-time. Yang keempat, menyiapkan perencanaan untuk menambah akses point Wi-Fi dan switch jika jumlah pengguna bertambah, sehingga kinerja jaringan tetap optimal. Dan yang terakhir, menggunakan tools seperti SNMP atau NMS untuk memonitor performa jaringan secara berkala dan mendeteksi masalah lebih dini. Nah, demonya akan dilakukan oleh Dio Zahwan. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan hasil pengujian kita. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu adalah bentuk desain topologi jaringan dari gedung FEB dimulai dari lantai 1 sebelah sini, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Jadi di sini saya akan melakukan pengujian jaringan untuk testing pada di lantai 3 ini, di lab Sibuni, karena di lab ini doang yang terdapat komputer. Di sini saya akan mencoba testing dari PC8 ke PC7, yang dimana PC7 ini sudah saya config dengan IP address itu adalah 192.168.1.8. Oke, akan saya mulai aja. Saya mulai pingnya dari PC8 ini. Sini saya langsung mulai menguji dengan simulasi. Kita ketikkan pin 92.168. Dan kita lihat di sini paket set sudah ada, paket untuk pinnya. Kita lihat perjalanan paketnya. Kita mencepatkan file controller agar lebih cepat. Yang terlihat setelah paket sampai dibalikan kembali, ada reply dari si 192 ini. Berarti jaringan ini sudah bisa terjangkau oleh pin. Ini kedua kali dia memutar dan menampilkan pesan reply kembali. Dia akan begitu terus hingga reply-nya menjadi 4. Oke, setelah selesai mereply, di sini tampilan akhir pengujian dari pingnya, dan sini kita bisa melihat dari eventnya paket apa saja yang dikirimkan. Di sini berarti paketnya yang terkirim ICMP tipenya dari PC8 lewat switch 23, switch 22, switch 24, switch 25 ke PC7, dan dibalikkan lagi melewati switch-switch yang tadi ke PC8. Dan di sini semuanya paketnya berbentuk ICMP dan terakhir DTP. Tadi bolak-balik paketnya di sini sudah muncul dari halaman web URL-nya. Oke, mungkin sekian penjelasan hasil demo dari kelompok kami dan penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.